Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Tewi Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan topik tugas akhir yang sudah ditentukan, yaitu berjudul Groundwater Mapping. Data total coliform dihubungkan dengan status era menggunakan metode Inverse Distance Weighting atau IDW di Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta. Adapun outline yang saya akan bahas, yaitu yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian. Untuk latar belakang ada bakteri coliform merupakan organisme yang digunakan sebagai indikator untuk menentukan suatu sumber air tercemar patogen atau tidak. Umumnya coliform adalah bakteri yang lebih berbahaya dari bakteri patogen. Karena bakteri coliform dapat menyebabkan diare dalam keadaan tertentu. Bakteri coliform yang dinyatakan sebagai nilai total coliform dapat digunakan menjadi indikator karena berbanding lurus dengan pencemaran air, yang mana semakin sedikit kandungan coliform, artinya kualitas air semakin membaik. Kualitas air tanah di Yogyakarta dilakukan pemantauan secara rutin untuk mengetahui perkembangannya dari waktu ke waktu. Pencemaran terjadi karena letak sumur yang berdekatan dengan saluran pembuangan air limbah atau septic tank. Hal ini biasanya disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk dan terbatasnya ruang sehingga kawasan pemukiman menjadi sangat padat. Secara umum, hasil pemantauan kualitas air tanah sudah memenuhi baku mutu. Beberapa parameter yang masih melebihi baku mutu adalah parameter kekeruhan, warna, nitrat, total coliform, dan e-coliform. Adapun rumusan masalah, yaitu berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah yang diperoleh adalah adanya total coliform di air tanah di kota Yogyakarta yang nantinya akan dilakukan pemetaan terhadap air tanah dan akan dihubungkan dengan status dari studi ERA. Dari hasil pemetaan ini akan diketahui daerah mana saja yang ada kandungan total coliform di air tanah. Tujuannya ada 3, yaitu pertama melakukan pemetaan air tanah dengan data total coliform, 2 melakukan analisis pengaruh adanya total coliform di air tanah tersebut, dan ketiga menghubungkan pemetaan air tanah dengan status air. Kemudian ada manfaatnya, yaitu memberikan informasi keadaan air tanah di lokasi penelitian, yaitu di Mantri Jeron. Yang kedua, memberikan informasi mengenai parameter-parameter yang ada di air tanah. Yang ketiga, dapat digunakan menjadi referensi atau perbandingan bagi penelitian selanjutnya dengan judul atau masalah yang sama. Tinjauan pustaka yang pertama ada air tanah. Berdasarkan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan bagian air di alam yang terdapat di bawah permukaan tanah. Pembentukan air tanah mengikuti siklus peredaran air di bumi yang disebut daur hidrologi, yaitu proses alamiah yang berlangsung pada air di alam yang mengalami perpindahan tepat secara berurutan dan terus-menerus. Kemudian ada total coliform. Total coliform itu total bakteri coliform biasanya terjadi di lingkungan dan umumnya tidak berbahaya. Jika laboratorium hanya mendeteksi bakteri coliform total air dalam air minum, sumbernya kemungkinan kontaminasi lingkungan dan kotoran tidak mungkin terjadi. Namun jika pencemaran lingkungan bisa masuk sistem, bakteri patogen juga bisa masuk. Penting untuk menemukan dan mengatasi sumber kontaminasi. Bakteri coliform fekal adalah subkelompok bakteri coliform total. Mereka ada di usus dan kotoran manusia dan hewan. Bakteri coliform merupakan indikator kehadiran bakteri patogen dan memiliki ketahanan yang paling besar terhadap disinfektan. Kemudian ada studi ERA, yaitu Environment Health Risk Assessment Study atau studi ERA. Adalah sebuah survei yang partisipatif di tingkat kota yang bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi termasuk advokasi di tingkat kota sampai ke kelurahan. Kemudian ada lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta.
Pemilihan lokasi ini berdasarkan dengan tingginya angka total coliform di beberapa titik di Kecamatan Mantri Jeron. Penentuan lokasi dilihat dari data kualitas air sumur yang diambil dari data IKPLHD Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sampai 2022. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 menyatakan bahwa maksimum total bakteri coliform pada air sebesar 50 CFU per 100 mili dan E. coli sebesar 0 CFU per 100 mili. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode IDW atau Inverse Distance Weighting. Kemudian ini ada tahapan penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, memulai dan akhir, kemudian studi literatur, setelah itu pengumpulan data sekunder. Ada 3, yaitu dari IKPLHD, ada sistem informasi grafis, dan kemudian ada dokumen studi ERA. Kemudian akhirnya nanti data itu akan diolah, kemudian dihasil dan analisis, akhirnya akan mendapat kesimpulan dan saran untuk permasalahan tersebut. Untuk pengumpulan data ini, data yang akan digunakan adalah data sekunder yang berasal dari BPS Kota Jogja dan buku Yogyakarta dalam Angka yang digunakan sebagai pendukung tentang lokasi penelitian. Serta buku IKPLHD Kota Yogyakarta dari tahun 2019 sampai 2021 yang digunakan untuk mengetahui parameter kualitas air sumur atau air tanah di lokasi penelitian. Kemudian ada juga studi ERA yang dimana ini akan menjadi tolak ukur digunakan yang untuk melihat hasil dari pemetaan air tanah di lokasi penelitian yang memiliki tingkat bakteri total coliform yang tinggi atau tidak. Dan nantinya akan dilihat tingkat bahayanya apabila air tanahnya tercemar bakteri total coliform. Kemudian ada analisis data. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Inverse Distance Weighting atau IDW. IDW merupakan suatu teknik interpolasi yang berhubungan dengan jarak atau letak ruang dan adanya suatu campuran linear terkait titik data sekitar. Metode ini menggunakan kumpulan titik sampel yang akan ditentukan untuk memperkirakan nilai sel yang menjadi keluaran. Dalam interpolasi dengan menggunakan IDW terdapat 2 parameter, yaitu ada power dan jumlah sampel. Berikut adalah jadwal untuk tugas akhirnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.